Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Biarlah perlindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa ada dalam kehidupan kita. Tempat perlindungan dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Biarlah hari ini kita akan bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya buat kita. Dalam rangka hari Pentakosta hari ini, kita naikkan syukur kita kemurahan Tuhan bahwa Dia telah menyatakan rohnya atas kita. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi kita hari ini, mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita hari ke hari, supaya kita mengalami kepenuhan Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan sama-sama bahwa hidup ini harus menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab pertolongan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan pertolongan Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami pada hari ini dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan,
Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan begitu besar buat kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat buat kita. Biarlah hari-hari ini kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita pujikan sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkaulah Tuhan yang menolong hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami pagi hari ini. Kami
kami siap untuk kami mendengarkan. Buat kami mengerti, buat kami paham tentang pentingnya kami memperingati hari Pentakosta. Supaya kami mengerti ada setiap tahapan-tahapan di mana Tuhan di situ merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau membuka hati kami buat firman-Mu. Biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami. Mengurapi kami, memperbarui hidup kami. Supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk kita memperingatinya. Karena hari Raya Pentakosta di situ ada beberapa hal yang kita bisa belajar sama-sama, di mana Tuhan menyatakan sesuatu untuk rencananya melalui sebuah peringatan penting yang bertepatan dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari Pentakosta adalah dalam perjanjian lama merupakan hari raya ucapan syukur. Suatu perayaan ucapan syukur bangsa Israel atas panen gandum yang mereka dapatkan dari hasil pertanian mereka. Dan dalam bahasa Yunani digunakan kata Pentakosta, di sini adalah hari yang ke-50. Dan dalam perayaan ucapan syukur karena hasil panen gandum itu dilaksanakan selama bisa disebut sebagai hari raya 7 minggu. Di situ orang Israel mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan memberkati mereka begitu luar biasa melalui hasil panen, sehingga mereka mengucap syukur dan mereka memberikan persembahan melalui apa yang mereka hasilkan dari apa yang mereka lakukan, yaitu menanam gandum. Kemudian pada perjanjian lama ada satu peristiwa penting pada hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Sefaut. Pada waktu itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada orang-orang Israel di Sinai. Jadi Sefaut merupakan memperingati hari di mana Allah memberikan Taurat kepada seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Gunung Sinai. Dan kita tahu bahwa itulah perintah Allah kepada orang-orang Israel untuk mereka hidup beribadah kepada Tuhan. Dan pada masa perjanjian baru, di mana hari Pentakosta juga masih orang-orang memperingati hari ucapan syukur atas hasil panen. Dan pada peristiwa perjanjian baru di mana para rasul itu hidup, banyak sekali orang-orang yang datang pada waktu itu pergi ke Yerusalem. Dan pada peristiwa ini di mana dalam masa perjanjian baru, hari raya Pentakosta merupakan sebuah peristiwa penting di mana dikala orang-orang sedang memperingati hari raya 7 minggu, di situ Roh Kudus turun ke dunia ini untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Di mana ketika orang banyak di situ datang, Tuhan mencurahkan rohnya atas para rasul. Dan para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersaksi. Dan di situ banyak orang dari bangsa-bangsa yang asing yang tidak memiliki bahasa yang sama dengan orang-orang Ibrani. Tetapi ketika ketika Petrus berkhotbah, orang-orang mengerti apa yang dikhotbahkan, orang-orang paham mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Dan ada orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita ketahui bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita dan sudah dicurahkan buat kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tahu bahwa
Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Peristiwa ini ditulis oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam kitabnya sendiri Lukas menuliskan bagaimana ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberkati para murid. Dan berkat itu belum selesai sampai dengan saat ini. Dia masih memberkati kita dari surga. Tapi di Kisah Para Rasul ada pesan yang lain yang ditulis oleh Lukas. Di dalam ayat ini Tuhan memberikan perintah kepada para murid, di mana para murid harus pergi ke Yerusalem untuk mereka berdoa, bersekutu bersama-sama di sana sampai menjelang hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari raya 7 minggu. Dan di situ Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat ini pada intinya adalah ketika para murid hidup dalam persekutuan di loteng Yerusalem waktu itu, Roh Kudus dicurahkan buat mereka. Mereka harus menjadi saksi Kristus. Kalau kita lihat peristiwa demi peristiwa, di mana Yesus mati, di mana Yesus bangkit, di mana Yesus naik ke surga, di mana para murid menerima Roh Kudus. Di situ Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk nantinya, di mana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para murid, Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke surga. Para murid menyaksikan. Memang tidak seluruh para murid mengikuti peristiwa demi peristiwa itu. Tujuannya adalah setelah hari Pentakosta itu, mereka menjadi saksi. Di mana ini angka awal dari di mana gereja harus bersaksi. Gereja harus menginjil. Gereja harus menyuarakan kebenaran. Gereja harus berbicara tentang kuasa dalam setiap ibadah. Bukannya berbicara tentang berkat materi, tapi berbicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup ini. Sehingga hidup ini diubahkan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita perhatikan ayat ini, menerima kuasa. Menerima kuasa. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata dinamus. Dinamus itu artinya begini, daya kekuatan. Kekuatan yang melekat. Daya untuk melakukan mujizat. Kekuatan untuk mengubah seseorang. Menerima kuasa. Artinya daya kekuatan. Sesuatu itu tidak bisa ada kalau tidak ada daya. Tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau tidak ada daya. Contohnya lampu. Lampu tidak bisa menyala dengan maksimal kalau tidak ada daya. Tidak ada aliran listrik yang yang ada sehingga bisa lampu itu menyala. Kemudian dinamis itu arti yang kedua adalah kekuatan yang melekat. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sesuatu terus menerus tanpa sesuatu itu ada dalam diri kita. Kita tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan tanpa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kemudian daya untuk melakukan mujizat. Seperti yang Yesus katakan ketika dia menyembuhkan ibu sakit pendarahan 12 tahun. Ibu itu menjamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Karena aku merasa ada kuasa. Itu kata yang sama, dinamus. Ada kuasa yang keluar dari tubuh. Itu berbicara di mana ada kekuatan untuk kita melakukan mujizat. Ada orang yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Melakukan mujizat bukan berarti sesuatu yang fenomenal, sensasional yang dilihat orang menjadi terkenal. Inti dari mujizat itu adalah kita terfokus pada Tuhan. Bukan untuk menjadi terkenal. Bukan menjadi orang yang hebat. Kita melakukan tanda-tanda mujizat melalui pelayanan kita supaya orang mengenal Tuhan. Bukan orang mengenal kita. Bukan orang menilai kita hebat. Bukan orang menilai kita luar biasa. Tetapi orang melihat kepada Yesus yang luar biasa. Yang sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dan mencurahkan rohnya atas kita. Kemudian dinamus artinya kekuatan untuk mengubah seseorang.
Roh Kudus mampu mengubah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada seorang yang bernama Alfred Nobel. Kita mungkin tahu siapa dia. Alfred Nobel pada tahun 1867 ia mematenkan apa yang dia ciptakan. Alfred Nobel menciptakan dinamit yang merupakan sebuah bahan peledak. Kenapa dia menggunakan kata dinamit? Dia mengadopsi kata Yunani dinamis, di mana di situ ada kekuatan yang luar biasa yang bisa menjadikan sesuatu ini berubah. Dan Alfred Nobel menggunakan kata dinamit. Artinya ada satu daya yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, yang mampu bekerja dalam diri kita sebagai sumber kekuatan. Ada daya di mana kita bisa melakukan mujizat supaya orang mengenal Tuhan. Intinya itu. Kemudian kekuatan dalam hidup kita untuk kita diubahkan terus menerus. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Yunani menggunakan nama pneuma. Pneuma itu artinya begini. Dalam bahasa Yunani dikatakan seperti angin. Kemudian yang kedua artinya adalah pneuma itu adalah daya hidup yang aktif dalam diri seseorang. Kemudian arti yang ketiga, desakan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara dan berperilaku. Kemudian yang keempat, arti pneuma adalah di mana ucapan yang terilham atau terinspirasi dari sumber yang tidak terlihat. Kemudian tenaga aktif yang bersumber daripada Allah. Jadi kata pneuma ini adalah di mana ketika menunjukkan kepada apa yang tidak dilihat oleh mata. Jadi pneuma itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi pekerjaannya, dampaknya bisa dirasakan. Jadi ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, ketika Roh Allah menjadi dinamis dalam diri kita, maka karya Roh Kudus yang terutama dalam kehidupan kita adalah menghubungkan kita dengan Allah. Kita bisa terhubung dengan Allah karena karya Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita memiliki daya kemampuan dalam diri kita untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan diperbarui dari hari ke hari. Kemudian meyakinkan kita akan kebutuhan seorang penyelamat. Jadi ketika Roh Kudus itu dalam diri kita, bekerja secara dinamis dalam diri kita, kita membutuhkan seorang juru selamat. Dan itu dibutuhkan satu keberanian untuk kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan apapun keadaannya. Percaya bukan hanya menerima Tuhan saja, tetapi juga melakukan segala perintahnya. Dan hari-hari ini kita memasuki orang yang disebut sebagai era baru, new normal. Dan biarlah mari kita memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus lebih lagi memenuhi hidup kita. Supaya di dalam langkah kehidupan kita terus terhubung dengan Tuhan. Meyakinkan bahwa Tuhan sebagai sumber kehidupan kita yang sudah menyelamatkan kita akan menuntun kita. Kemudian yang ketiga, ketika Roh Kudus, Roh Allah itu bekerja secara dinamis dalam kehidupan kita. Di mana dia akan menyatakan kebenaran atas kehidupan kita, menyatakan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani. Jadi ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita secara dinamis, itu memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani, sehingga kita melakukan berbagai pekerjaan yang baik sesuai dengan panggilan kita.
Kesempatan kita hari ini minta kuasa yang daripada Tuhan untuk memulai hidup yang baru, di mana semua orang di dunia mengalami hal yang sama, harus hidup dalam tatanan kehidupan yang baru di dunia ini, menghadapi pandemik ini yang mungkin tidak akan pernah berakhir, tapi kita semua akan berdampingan dengan pandemik ini, dengan corona ini. Tapi percayalah, ketika kita bisa menjaga diri kita dengan bijak, kita melakukan dengan bijaksana kita memperhatikan hidup kita, peduli dengan hidupan kita, maka kita akan berjalan bersama-sama beriringan dengan keadaan ini, dan kita tetap sehat, kita tetap memperoleh kekuatan, kita bisa beribadah, kita tetap bersukacita, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya. Kenapa? Karena ada karunia-karunia rohani yang menguatkan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri di sana. Kemudian ketika Roh Allah menjadi dinamis dalam kehidupan kita, bekerja, menjadikan daya dalam diri kita, kita menjadi saksi Kristus. Karya Roh Kudus nyata dalam kehidupan para murid. Contohnya Petrus. Petrus orang yang biasa, orang yang tidak terkenal sebelumnya. Dia adalah penjala ikan. Kemudian Yesus panggil dia menjadi murid. Dan Petrus, Tuhan katakan akan menjadi penjala-penjala manusia. Petrus adalah orang yang dalam hidupnya adalah orang yang artinya yang kehidupannya bebas. Karena dia seorang nelayan yang tidak mudah diatur, mudah marah, mudah emosi. Itu Petrus. Kemudian karena kuasa Roh Kudus, Tuhan mengubahkan hidupnya pada peristiwa Pentakosta. Dia berkhotbah. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah, dan di situ banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan. Kalau kita dengar kisahnya, beberapa murid sempat bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapa di sini yang paling hebat? Menurut kamu siapa di sini yang paling utama?" Itu menunjukkan bahwa para murid pada waktu itu mereka ingin dianggap sebagai orang yang paling utama. Tapi karena Roh Kudus mengubah hidup mereka, di mana para murid yang tadinya egois kini menjadi bersatu hati. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Fokus dari hari raya Pentakosta di sini adalah jemaat harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Mereka membutuhkan kuasa. Pada waktu itu Yesus tidak menyuruh mereka langsung menjadi saksi. Yesus bisa saja ketika Yesus sudah menampakkan diri, bisa saja Yesus menyuruh mereka, "Ayo kamu pergi bersaksi." Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan kuasa. Kuasa dari Roh Kudus. Keberanian mereka tidak memadai. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Pengetahuan mereka terkadang masih terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, mengurapi mereka, memakai hidup mereka, begitu luar biasa. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana menjadi orang-orang yang luar biasa. Tujuannya menjadi saksi Kristus. Sebenarnya waktu itu Tuhan bisa saja mengutus mereka untuk mereka menjadi saksi. Ketika Yesus sudah bangkit lalu menyuruh murid-murid, "Kamu bersaksi." Tapi Yesus tidak lakukan itu buat mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka butuh kuasa, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Mereka tidak hanya modal keberanian saja. Keberanian diri tidaklah memadai. Mereka juga belum punya pengalaman. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Kemudian pengetahuan mereka, pemahaman mereka kadang-kadang masih terbatas. Ada yang terbatas. Tapi ketika Roh Kudus bekerja atas mereka, Tuhan mengubah hidup mereka begitu luar biasa. Petrus orang yang sederhana menjadi orang yang luar biasa, memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang ajaib ini bukan sesuatu yang sensasional, yang fenomenal, bukan. Hal yang ajaib di sini adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga, pikirkan sebelumnya.
Hikmat itu diberikan buat kita. Di tengah-tengah orang yang sedang mengalami krisis. Di tengah-tengah orang banyak mengalami persoalan. Bapak Ibu Saudara masih bisa bekerja. Masih bisa mengelola keuangan. Masih bisa melakukan sesuatu aktivitas. Bahkan banyak kita bisa melakukan ibadah. Itu adalah cara-cara yang dimana kita bisa melaksanakannya dengan cara-cara yang luar biasa. Dimana orang belum dapat pekerjaan atau tidak bisa bekerja hari ini. Bapak Ibu Saudara dengan cara yang kreatif bisa melakukan sesuatu. Ada yang membuat makanan lalu dijual. Ada yang membuat bahan-bahan dari bahan-bahan yang sederhana lalu dijual. Kemudian ada yang berusaha membuat sesuatu lalu dijual. Itu menghasilkan. Dari hasil itu mereka bisa mengucap syukur. Dari hasil kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Di tengah-tengah orang sedang mengalami masa yang sukar. Kita masih bisa menikmati rasa syukur yang daripada Tuhan. Karena Tuhan melimpahkan anugerahnya buat kita. Hikmat buat kita. Kemudian Roh Kudus memberi kita keberanian. Kita berani untuk menghadapi masalah. Berani di sini bukan nekat. Tapi keberanian di sini adalah kita harus mau menghadapi keadaan ini dengan kita memohon kuasa. Keberanian di sini adalah kita dengan keberanian yang penuh hikmat, dengan pengertian yang benar. Kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tetap sehat, supaya keluarga kita terjaga. Kita perlu memperhatikan waktu-waktu di mana kita harus memperhatikan hidup ini, supaya keluarga kita juga terpelihara dengan baik. Supaya hidup kita juga terjaga, tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas. Kemudian kuasa Roh Kudus itu memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita adalah bahkan di saat kita menghadapi masa yang sukar. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus memberikan pengharapan buat kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Roh Kudus tetap bekerja buat kita. Meskipun kita ada di masa sukar. Dia akan memberikan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi kita mampu melakukan. Itu hikmat Allah. Itu diberikan Allah buat kita. Karena kita beriman, karena kita percaya, karena kita mengasihi itu. Memberikan keberanian. Dengan pengertian yang benar. Dengan pengertian yang tepat. Supaya kita bisa melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan. Yang dimana kita bisa menghasilkan dengan ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Kemudian yang ketiga dari ayat ini dikatakan mengenai menjadi saksi. Menjadi saksi itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata martur. Artinya adalah seseorang yang menyatakan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia ketahui. Jadi saksi di sini bukan reporter. Seorang saksi ia akan melihat secara nyata, dia mendengar apa yang terjadi, dan dia mengetahui secara detail apa yang terjadi. Kalau reporter enggak, reporter kan mencari informasi baru diberitakan. Kadang-kadang berita itu tepat. Kadang-kadang juga ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tapi saksi itu harus benar-benar melihat, mendengarkan apa yang dia dengar dari sebuah peristiwa, kemudian mengetahui. Maka kalau orang menjadi saksi di pengadilan, dia harus disumpah. Dia harus mengatakan iya dan mengatakan tidak. Dia harus mengatakan sebenarnya di bawah kitab di bawah sumpah. Itu seorang saksi. Maka seorang saksi itu adalah orang yang mengalami sendiri di mana hidupnya dipenuhi Roh Kudus, diubahkan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Para murid melihat Yesus mati. Ada yang melihat Yesus bangkit. Ada yang melihat Yesus naik ke surga. Dia mendengar dari setiap pesan, peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, peristiwa kenaikan ke surga. Dia mengetahui secara detail kenaikannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Sehingga mereka menjadi saksi Yesus. Dalam setiap peristiwa yang terjadi, Yesus memiliki tujuan untuk para murid ketika nanti Roh Kudus sudah memenuhi mereka. Mereka harus menyaksikan akan karya keselamatan atas hidupnya.
Kemudian bagi kita sebagai orang percaya, di mana kita menjadi saksi Kristus adalah menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga kita mengalami keselamatan. Itu kesaksian. Kita diselamatkan. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Yesus. Kita menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita ingin mengenal Dia. Itulah kesaksian. Kemudian yang kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami. Menyaksikan perubahan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Di mana menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jadi menjadi saksi Kristus hari ini adalah menceritakan keselamatan. Kemudian yang kedua, menceritakan akan perubahan hidup dalam diri kita. Maka Paulus mengatakan kita harus menjadi suratan Kristus yang terbaca, yang dibaca oleh semua orang. Jadi keselamatan itu bekerja dalam diri kita. Kemudian karya keselamatan itu mengubah hidup kita. Kemudian yang terakhir, menjadi saksi Kristus yang ketiga, mengerjakan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Firman harus menginspirasi hidup kita. Seluruh firman Allah yang kita baca harus menginspirasi hidup kita. Bukan sekedar rema, menginspirasi. Dari seluruh perintah Tuhan itu mengubah cara pikir kita, mengubah tindakan kita, mengubah keputusan hidup kita. Sehingga kita bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa firman Allah telah mengubah kehidupan kita. Itulah fokus dari hari Pentakosta, di mana hari raya Pentakosta mengajak kepada kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Kita menerima kuasa. Kemudian untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan menjadi saksi Kristus adalah menceritakan perbuatan Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita kepada semua orang. Supaya semua orang percaya dan mengenal Tuhan. Ladang sudah menguning. Kita sudah dipanggil menjadi umat-Nya. Kuasa sudah tersedia. Kita sudah ada di barisan para pekerjanya dan melakukan bagian kita dalam pekerjaannya. Selagi masih ada kesempatan dan kasih karunia masih diberikan kepada kita hari ini, teruslah untuk kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Bapak Ibu Saudara masing-masing ada di rumah hari ini memohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah engkau, melawat engkau pada pagi hari ini, memenuhi hidupmu, sehingga ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, Dia akan menguatkan kita, melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupan kita, memberikan kepada kita keberanian
untuk kita melangkah hari-hari ini di dalam kehendak Tuhan. Kemudian kita diberi keberanian untuk menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit. Ketika Roh Kudus secara dinamis bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan melangkah dalam tuntunan Tuhan. Kita akan melangkah dalam penyertaan Tuhan. Kita akan melangkah dalam hikmat Tuhan. Kita akan melangkah dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Percayalah, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka disitulah kita akan mengalami perubahan dalam hidup. Di mana hidup kita akan diubahkan oleh karena karya keselamatan. Hidup kita diubahkan karena pekerjaan Roh Kudus yang memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Lalu firman Allah terus bekerja dalam hidup kita, menginspirasi kita, memberikan pewahyuan buat kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, untuk kita menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, biarlah Roh Kudus memenuhi engkau di dalam nama Yesus, menjamah engkau, melawat engkau pada pagi hari ini. Dengan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam hidupmu. Jadilah saksi Kristus, bercerita, bersaksi kepada orang-orang di sekitar akan karya keselamatan, akan perubahan hidup, akan firman Allah yang mengubah hidupmu. Bagikan itu buat mereka. Karena hari Pentakosta, nah intinya adalah mengerjakan kepada kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja secara dinamis, secara aktif dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus akan bekerja kepada orang-orang yang kita temui, kita jumpai, untuk mereka mengalami lawatan Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa di rumah. Mohon kepada Tuhan kasih karunia Tuhan melimpah atas mengurapi engkau, memampukan engkau. Memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam setiap aktivitasmu sehari-hari. Supaya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada engkau. Supaya engkau hidup dalam kehendak Tuhan. Dari kehendak Tuhan itu akan mengerti bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita begitu sempurna. Biarlah semua rancangannya akan tergenapi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa ini. Buat hidupmu, buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat masa depan, buat segala kerinduan dan keinginan harapanmu pada Tuhan di tahun ini. Kiranya kau bawa dalam doa. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas engkau. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ibu Gembala tutup dalam doa pada pagi hari. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berterima kasih Tuhan, masih diberikan kesempatan di mana kami dapat berbakti bersama-sama pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan benar-benar memperhatikan firman Tuhan yang sudah diberitakan pada kesempatan pagi ini. Ya Tuhan, bagaimana Engkau telah melawat para murid yang sedang ya Tuhan menanti-nantikan janji-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, dengan kuasa-Mu mereka diberikan keberanian dalam hidupnya. Mereka dibangkitkan di dalam kehidupannya dan mereka mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Ya Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan mereka para murid. Demikian setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, meyakini kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang akan mampu mengubahkan keadaan setiap kami, membangkitkan iman kami kembali, keadaan hari-hari ini yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Mungkin rasa khawatir, ketakutan, ya Tuhan, kelemahan. Tetapi karena Engkau melawat, Engkau dengan kuasa-Mu memberikan perubahan, memberikan keubahan dalam kehidupan kami. Satu kuasa, satu kekuatan yang mengalir, memenuhi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bangkit ya Tuhan, bagaikan pahlawan yang gagah perkasa, untuk kami menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menjadi saksi bagi lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Mereka benar-benar dapat memuji, menyembah, mereka dapat mendengar, merenungkan firman Allah. Mereka dapat melakukan firman Allah, bahkan menyadari bahwa Tuhan memberikan kuasa dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang-orang percaya, sehingga mereka dimampukan ya Tuhan untuk terus berdiri teguh di dalam panggilan, di dalam iman yang teguh. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati bahkan untuk anak-anak muda. Tuhan terus melawat mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong keadaannya. Demikian anak-anak sekolah minggu, kami tetap berdoa bagi mereka, Tuhan menolong. Terlebih mereka masih di Roma, belum bisa bersekolah, tetapi biar mereka tetap giat belajar ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat tak terkecuali. Tuhan melawat bahkan mereka yang sakit, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Mereka yang dalam beban persoalan, mungkin dalam pergumulan hidup ini, Tuhan Engkau pun memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa, terima kasih Engkau memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau senantiasa lawat dan tetap menjadikan hidup ini berkat bagi masyarakat, bagi orang banyak, bagi lingkungan di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, baik di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini mungkin mereka lemah, mungkin mereka mengalami berbagai hal yang menindih dalam kehidupannya, tetapi kuasa-Mu yang akan membangkitkan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati untuk pemerintahan bangsa kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga untuk terjadi pemulihan di bangsa kami ya Tuhan, dari persoalan yang sedang terjadi dengan COVID-19 yang berimbas di segala bidang. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa permohonan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Memberkati keluarga-keluarga yang menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa ada dalam diri mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan, pekerjaan Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka akan terus melangkah bersama dengan Engkau, dan kuasa Roh Kudus bekerja atas seluruh kehidupan jemaat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu, angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus, untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan, berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu, masa depanmu, doamu mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin.